Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, perkenalkan nama saya Eko Laras, NPM 211537, kelas 4E. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas mata kuliah hukum waris, yaitu tentang penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu menurut hukum Islam, menurut hukum adat, dan menurut hukum perdata. Yang mana kita ketahui bahwa hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi yang pertama kita bahas menurut hukum Islam. Terdapat beberapa penghalang kewarisan yang mempengaruhi distribusi harta warisan seseorang setelah meninggal. Berikut adalah beberapa penghalang kewarisan yang diakui dalam hukum Islam. Yang pertama adalah perbudakan. Jadi yang mana seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta dan ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl 16. Kemudian penjelasannya ini bahwa sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa budak tidak akan bisa mewarisi harta benda yang dimiliki oleh tuannya sendiri dalam bentuk apapun maupun dan dalam segi apapun. Kemudian adalah pembunuhan. Seorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu. Jadi di dalam pembunuhan ini terdapat perbedaan pendapat atau pandangan. Yang kita ketahui bahwa di dalam hukum Islam itu terdapat 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki menyemakati bahwa pembunuhan itu dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Namun berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i. Kalau di dalam hal ini, Imam Syafi'i bahwa seseorang yang sudah melakukan pembunuhan ini, maka ia tetap tidak dapat mewarisi harta bendanya yang dimiliki oleh si korban tersebut. Kemudian berlainan agama. Adapun yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris. Artinya seorang yang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu juga sebaliknya. Jadi penjelasannya ini kita agama Islam dan takkan mungkin ahli waris kita itu di luar agama Islam. Kemudian murtad artinya bila seseorang yang pindah agama atau keluar dari agama Islam. Ini disebabkan tindakan murtadnya, maka seseorang batal dan kehilangan hak warisnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Bakar menceritakan bahwa saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Rasulullah menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagikan hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad, itu berpaling dari agama Islam. Jadi di dalam hal ini murtad adalah hal yang sangat bisa mempengaruhi kehilangan hak waris. Jadi yang mana kita ketahui adalah murtad ini salah satu dosa besar yang ada di Islam. Jadi walaupun kita mempunyai waris kepada anak kita, tapi kalau anak kita ini murtad, maka gugur atau dia tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta yang kita miliki. Sudah ditetapkan oleh beberapa ulama yang ada di Indonesia, yaitu khususnya ulama Islam. Kemudian karena hilang tanpa berita. Karena seseorang hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum atau mati hukumnya dengan sendirinya dan tidak mewaris, dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.
Jadi kalau ada ahli warisnya hilang tanpa ada diketahui di mana lokasinya, di mana tempat tinggalnya, dan itu berlangsung selama 4 tahun maupun lebih, itu dengan otomatis hak warisnya akan hilang. Namun itu harus semua dengan putusan hakim. Kemudian menurut hukum adat adalah hukum yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada yang mewarisi. Jadi yang pertama itu jika warisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada, bisa secara menurun. Maka hal itu di warisan itu jatuh kepada ayah atau nenek seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi, maka saudara-saudara yang meninggalkan harta tersebut dan keturunan mereka, yaitu yang sedarah, darah ke samping, yaitu seperti adik-beradik dari orang tua yang meninggal dunia. Dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh. Jadi ini diutamakan adalah keluarga yang terdekat atau garis keturunan atau darahnya orang tua kita. Kemudian menurut hukum adat, tidaklah selalu harta peninggalan seseorang langsung dibagi di antara ahli waris adalah si pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan ada kalanya tidak dibagi. Sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak tidak dapat untuk dibagi selamanya. Jadi menurut ini harta warisan itu tidak selamanya bisa dibagi secara utuh atau dibagikan sesuai dengan ahli warisnya. Namun jika hal uh, harta warisan yang ditinggal ini keperluannya untuk umum, maka itu tidak dapat dibagi untuk selamanya. Kemudian hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat atau flat carpooling. Artinya seseorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi, cucu dari sepeninggal harta. Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan orang yang diperoleh ayahnya sebagai warisan yang diterimanya. Jadi pengertiannya ini adalah cucu dari yang meninggal dunia. Jadi jika orang tuanya tidak ada, misalnya orang tuanya meninggal juga, kan akan jatuh kepada cucu-cucunya. Jadi cucunya ini mendapat harta warisan itu sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian menurut hukum perdata di dalam kompilasi hukum Islam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 pada buku 2 pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris. Kemudian dipersalahkan secara difitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar. Kemudian hukum waris menurut KUH Perdata mengenai ahli waris yang tidak patut menerima warisan atau onwardik terdapatnya sebab-sebab menurut undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang atau onwardik untuk menerima warisan dari si pewaris. Pada pasal 838 untuk ahli waris karena undang-undang dan pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan yang diatur dalam pasal 838 KUH Perdata adalah
mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Ini sudah jelas penjelasannya. Kemudian mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris. Ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau lebih berat lagi. Maksud dalam poin ini adalah fitnah. Jadi fitnah ini hal yang tidak dapat dibuktikan karena ahli waris, oleh karena fitnah tersebut ahli waris dinyatakan tidak berhak mewarisi sehingga warisan tersebut jatuh kepada tangan yang memfitnah. Namun setelah dilakukan pemeriksaan bahwa hal tersebut tidak benar, maka yang memfitnah tersebut akan diancam hukuman 5 tahun penjara, bahkan bisa lebih berat dari yang kita ketahui. Ini berdasarkan keputusan hakim. Kemudian mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat ini, maksudnya itu adalah mengancam kepada pewaris. Kemudian mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat pewaris. Dan ini terakhir adalah memalsukan, maksudnya memalsukan surat, memalsukan surat wasiat. Karena kita ketahui di dalam pasal 912 tadi atau ahli waris karena adanya wasiat. Baik, sekian, terima kasih Ibu dosen. Presentasi yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.